Tidak dapat dipungkiri Mimin dan kita semua sekarang sangat tergantung dengan teknologi dari awal kita bangun tidur menjalani hidup sampai kita tidur lagi, kita sangat tergantung dengan teknologi. Apalagi dengan yang namanya smartphone. Smartphone menjadi bagian hidup kita dari bangun tidur menjalani hidup seperti catatan, bermain game dan lainnya sampai kita tidur lagi. Sampai kelompok Mimin memberikan judul semua menuhankan handphone. Teknologi smartphone atau handphone telah merubah pikiran budaya masyarakat Indonesia pada khususnya. Mereka seakan berlomba-lomba mengikuti tren dan merek terbaru dari tipe smartphone yang datang. Budaya hidup mereka juga berubah seolah sangat bergantung pada handphone, sehingga sulit terlepas dari tangannya sedetik pun. Di mana-mana, kapanpun, handphone selalu ada mengikutinya. Smartphone tentu bermanfaat dalam kehidupan kita, tetapi juga lalai dan bijak dalam menggunakan, maka justru handphone yang akan mengendalikan hidup kita, termasuk dari urusan keluarga, ibadah, dan bacaan Al-Quran sendiri. Maka kita pun harus menjadi smart people, yakni orang yang cerdas juga. Cerdas dalam membaca Al-Quran dan cerdas dalam memahaminya. Di mana Khalid bin Walid pernah berkata tentang betapa sedihnya beliau karena tidak bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran karena sibuk dengan jihadnya. Sungguh jihad telah menyibukkan kami dari belajar Al-Quran. Demikian kata beliau, hadis riwayat Ibnu Abi Shibah. Jika Khalid saja begitu, maka bagaimana dengan kita saat ini yang jarang membaca Al-Quran karena tersibukkan oleh smartphone? Maka sangat tepat sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulullah ya rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Quran Surat Al-Furqan ayat 30. Karena mudahnya akses internet, kebudayaan luar pun sangat mudah masuk ke Indonesia, sehingga kebudayaannya pun banyak diterapkan oleh anak muda yang tentunya itu tidak sesuai dengan norma agama. Namun mereka berpendapat itu adalah bentuk kemodernan dan itu adalah sesuatu yang wajar, dan kelompok Mimim memberikan judul terbentuknya budaya dan gaya hidup akibat handphone. Kini, handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi handphone juga merupakan alat untuk mencipta dan menghibur diri. Masyarakat sekarang berlomba-lomba untuk memiliki handphone, karena handphone bukan hanya alat komunikasi, namun juga bagi masyarakat pada umumnya, handphone sekaligus sebagai lifestyle tren masa kini. Globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita saat ini, terutama dalam hal budaya. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang begitu menjunjung tinggi nilai budaya, sedikit demi sedikit mulai tergoyahkan. Kehidupan masa kini, terutama pada para remaja masa kini, bisa dibilang cukup memprihatinkan saat nilai kesopanan, tata krama, dan nilai-nilai luhur lainnya menjadi luntur. Maka narkoba, kenakalan, kejahatan, dan seks bebas seakan bukanlah menjadi hal yang tabu dalam budaya kita. Betapa aneh kini saat kita mencoba mempertahankan nilai kesopanan kita, malah dianggap remeh atau malah dianggap menghina. Namun inilah yang terjadi. Budaya menjunjung tinggi kesopanan yang dikenal dengan budaya timur itu perlahan terkikis oleh budaya barat yang penuh dengan kebebasan. Kita sebagai individu yang berada langsung di tengah-tengah pergeseran budaya
haruslah tegas dan menempatkan diri dan mengambil sikap. Budaya yang serba instan dan cenderung ke arah kebebasan ini haruslah kita sikapi dengan bijaksana. Bukan cuma kebudayaan yang mudah diakses, tetapi juga banyak hal-hal yang negatif yang mudah diakses seperti judi online, situs-situs pornografi, dan hal negatif lainnya. Sehingga kelompok mimin memberi judul semua dapat diakses dengan mudah termasuk maksiat. Dengan begitu canggihnya teknologi, semua bisa diakses dengan mudah termasuk maksiat. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di zaman yang semakin canggih ini, semua hal bisa ditemukan di internet dan informasi sangat mudah didapat. Dengan adanya internet, kita bisa lebih mudah mengakses dan mencari video, mencari informasi, mencari buku pelajaran, tutorial, dan lain sebagainya, dan memudahkan kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dari belahan dunia, baik antar daerah bahkan negara. Internet juga bisa membuka usaha dan mendapatkan keuntungan. Di samping banyak sekali keuntungan yang didapat, akan tetapi banyak pula kerugiannya. Semua orang bisa saja membuka atau mengakses apapun yang diinginkan. Bisa kapan saja dan di mana saja, tidak mengenal waktu dan tempat, asalkan ada sinyal dan paket internet. Dan dengan berkembangnya teknologi, kemunculan masalah sosial pun semakin canggih. Akses internet yang begitu mudah dan luas menjangkau banyak sekali warga sampai ke pelosok-pelosok kampung tanpa filter dan literasi digital dan memadai. Akses bebas ke dunia maya tentu bisa berdampak negatif kepada masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak. Harusnya rambu-rambu yang dibuat oleh penggunanya harus berdasarkan ilmu dan iman, sehingga penggunanya tidak terjerumus dalam maksiat dan membuka pintu-pintu dosa. Di sini ada beberapa dosa yang kerap terjadi di dunia maya. Yang pertama, melihat foto atau video yang tidak benar, bermain game online, menipu, berjudi, dan hal-hal yang diharamkan atau dilarang. Ya terus sekarang Pak, zaman sekarang mana ada sih yang di rumah aja. Kurang geretak nih. Sulit banget sih jadi ibu. Udah dipecahin. Apa? Cukup apa sih gini? Lemparin deh uangnya, lemparin. Zaman sekarang tuh nggak cukup. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua tercantum dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma
wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kehidupan zaman sekarang sangat memprihatinkan, di mana hilangnya rasa hormat akibat kurangnya pemahaman, di mana hilangnya rasa takzim akibat kurangnya pengertian, di mana hilangnya rasa yang ada pada diri seorang anak atas fitrah yang Allah berikan akibat hilangnya budaya dahulu. Handphone adalah salah satu penyebab akan menghilangnya norma-norma yang dari dulu telah ditetapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. 3. Itulah beberapa cuplikan video singkat kami tentang dampak bahayanya teknologi. Mungkin kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya teknologi itu bukan hanya kita gunakan untuk hal-hal negatif, tapi kita juga harus bisa menggunakan teknologi itu kepada ranah yang positif, karena diciptakannya teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan malah menjerumuskan manusia. Cukup sekian dari kelompok 4, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.